Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini kita berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini sedang persiapan untuk menuju ke pemeriksaan tiket. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Sorong dengan menggunakan kapal Laboban. Terima kasih kepada Bro Samsun Asari atau sering disebut dengan Acong. Sudah bersedia menampung semalam. Ramai kawan-kawan. Ini teman-teman dari Papua juga sudah bersiap-siap untuk pulang. Ramai sekali. Beragam aktivitas masyarakat. Kita santai dulu. Sekarang masih jam 6:12. Masih ada waktu sekitar 45 menit untuk bersantai. Kita mengikuti jadwal perjalanan yang tertera di tiket. Kita seharusnya berangkat dari Surabaya pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan sampai di Kalimantan, Balikpapan, yaitu Pelabuhan Semayang pukul 7 hari berikutnya. Akan tetapi sejak di Surabaya kita sudah mengalami keterlambatan berangkat hingga pukul 11:30, padahal sesuai jadwal. Biasanya kapal yang kita tumpangi ini akan sampai 24 jam setelah start dari pelayaran. Perjalanan ini terbilang sangat ekonomis, sangat murah sekali. Harga tiket dari Surabaya menuju ke Sorong itu kena 615.000. Sementara untuk administrasi dari agen kita mendapatkan biaya tambahan sebesar Rp30.000. Sementara untuk perjalanan dari Surabaya menuju ke Palu sebesar 485.000. Kemarin juga saya sempat mengecek tarif perjalanan dari Balikpapan menuju ke Sorong atau sebaliknya itu sebesar 465.000. Artinya bagi teman-teman yang menginginkan trip murah menuju ke kawasan timur Indonesia itu bisa memilih opsi perjalanan menggunakan kendaraan laut, karena harga di semua armada laut itu terbilang sama. Ini suasana sore tanggal 14 September 2019 di bagian kanan kapal tempat kita sedang melaju. Teman-teman sedang asik bersantai di sini ngobrol. Ada adik-adik juga dari Papua sedang duduk di pagar. Hati-hati, bro. Semuanya menikmati perjalanan. Yang membuat kita kagum itu musolanya selalu full, kawan-kawan. Setiap waktu sholat itu hampir bisa dipastikan full. Dan teman-teman harus berjaga-jaga juga ketika menjadi makmum sholat, karena selama perjalanan itu antara sholat zuhur dengan sholat asar dijamak. Begitu pula sholat maghrib dengan sholat isya semuanya dijamak. Jadi ketika kawan-kawan menjadi makmum, jangan diniatkan untuk sholat zuhur ataupun sholat asar, akan tetapi dari awal sudah diniatkan untuk melakukan jamak sholat. Akan tetapi lebih baiknya ditanyakan dulu ke jamaah yang lain yang sedang antri menunggu, apakah sholat itu dilakukan jamak atau sholat seperti biasanya. Untuk kawan-kawan yang baru menaiki kapal-kapal besar menuju ke timur Indonesia, misalkan diberangkatan dari Surabaya ataupun dari pelabuhan-pelabuhan yang lain, itu biasanya kita akan menemukan para porter di sana. Sebagai bahan pembelajaran bagi kawan-kawan yang baru saja menaiki kapal, bahwasanya porter itu berbayar. Jadi kawan-kawan jangan menyangka bahwa itu gratis. Kawan-kawan sebaiknya menego di awal harga jasa yang mereka tawarkan.
Misalkan kawan-kawan membawa kardus, membawa tas dan lain sebagainya, itu sebaiknya disepakati dulu di awal harganya berapa untuk sampai ke kamar teman-teman. Karena ada beberapa kawan-kawan yang tidak menyepakati harga di awal, itu ternyata ditariki biaya yang lumayan mahal. Misalkan saja Mas Fajar, Bang Fajar ini tadi beserta rombongan ada beberapa kardus dan koper yang dibawa. Ternyata ketika sampai kamar ditariki biaya sebesar Rp300.000. Juga ada kawan di sebelah saya membawa satu buah tas, itu ditariki biaya Rp200.000. Jadi untuk berjaga-jaga sebaiknya harga dinego di awal, supaya nanti ketika pembayaran sama-sama ikhlasnya. Karena ketika koper dan barang-barang bawaan sudah sampai di kamar, mungkin teman-teman ketika akan menawar harga juga nggak enak dari porternya sendiri. Karena sudah dipatok harga mahal, mau menurunkan juga nggak enak. Di kapal Labobar ini sendiri ada 8 dek, artinya ada 8 tingkat. Dari dek pertama itu berisikan mesin, dek 2 sampai dek 6 itu semuanya kamar. Lalu dek 7 itu semacam ruangan untuk publik, ruangan untuk umum. Jadi tempat untuk menyantai, tempat untuk sholat bagi yang muslim, itu juga ada di dek 7. Lalu di dek 8 itu ada kantin Pelni. Di situ teman-teman bisa berbelanja beragam kebutuhan. Di kantin Pelni bisa pesan kopi, yang satu gelasnya harganya 10.000, juga ada yang harganya 15.000. Tapi tentunya ketika sudah masuk kapal gini harus dipertimbangkan lagi uang yang kawan-kawan bawa supaya bisa menyesuaikan dengan harga. Nah, lebih baiknya lagi kawan-kawan sudah bersiap-siap sejak di darat untuk membeli perbekalan kawan-kawan. Misalkan beli kopi sasetan, susu sasetan, ataupun minuman-minuman sasetan yang lainnya. Lebih baik lagi membawa roti dan bahan-bahan yang awet selama di perjalanan. Karena memang harga-harga di sini di atas kapal itu berbeda dengan harga-harga ketika kita berada di darat. Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini kita dalam perjalanan dari Balikpapan, yaitu Pelabuhan Semayang, menuju ke Kota Palu. Pelabuhan apa namanya? Pantoloan. Pelabuhan Pantoloan Palu. Diperkirakan sekitar jam 8 kita nanti akan menepi ke daratan ke Pelabuhan Pantoloan. Jadi cuaca pagi ini cukup cerah, sedikit berawan, dan itu cukup menghalangi pemandangan sinar matahari pagi. Saya bersama dengan Bang Fajar dan juga dengan Bung Lalu Muhammad Ramdan dari Lombok. Beliau ini putra asli Palu. Bentar lagi kita akan berpisah. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Kota Sorong. Oke, kita ikuti bagaimana suasana pada hari Minggu ini. Kira-kira hari Selasa nanti insya Allah kita akan mendarat di Palu. Di Palu, di Sorong. Kalau malam, semalam cuaca cerah, cuman memang ombaknya cukup besar kalau malam, sehingga kita harus tidur sesore mungkin. Karena tidak memungkinkan untuk bermalam di dek 8 ataupun dek 7. Nah, kita ini posisinya sekarang berada di Pelni Mart, menikmati pagi, ngopi-ngopi. Nah, kemudian ini lagi baca buku, rajin sekali. Kemudian yang ini lagi inget-inget pacarnya yang sudah diambil orang. Oke, kita menunggu sarapan dulu. Cuman tiketmu sudah disobek tuh ya? Gak dapat sarapan berarti? Mereka berdua terpaksa sarapan di bawah ini karena tiketnya sudah disobek. Si
sehingga tidak mungkin dapat sarapan lagi. Lalu kalau bisa ngelobi ini ya, petugasnya. Nanti saya suruh perwira. Kan juniornya banyak di sini. Payah. Selamat pagi kawan-kawan. Hari Minggu tanggal 15 September tahun 2019. Ini kondisi kamar di dek 2 KM Labobar dan Surabaya menuju ke Sorong. Kita sekarang sedang singgah di Pelabuhan Palu. Kenalan dulu. Ini siapa namanya? Siapa? Majesty. Kalau yang ini? Iya. Jadi di dek 2 ini bentuk kamarnya bertingkat. Ini tingkat 1, kemudian yang atas tingkat 2. Di dek 4 ranjangnya satu-satu kawan-kawan. Jadi setiap orang dapat satu ranjang. Ini sudah sangat ramai. Kamar dek 5 ranjang bertingkat. Kamar dek 6 satu penumpang dapat satu ranjang yang tidak bertingkat. Ini dari Pacitan, beliau mau perjalanan ke Serui, rombongan, booking 2 ranjang. Kemudian yang sebelah sini mau kemana Bu? Serui juga. Ibu kemana Bu? Manokwari, Mas. Manokwari. Iya. Kosong. Ini sudah kosong semua, 2 tingkat kosong. Tujuan Palu sudah turun semuanya. Rombongan Palu. Jadi kekurangan di dek 2 ini kawan-kawan, chargernya cuma 1, colokan untuk listriknya. Kemudian panasnya. Bapak mau ke Serui juga nggak Pak? Mau ke Serui juga. Serui juga. Ke Serui juga ini. Malu. Ibu kemana Bu? Mau hotel itu, Mas. Aduh, Ternate. Mau ke Ternate? Oh, Yang itu yang itu Mas. yang mana? Yang antara mau turun itu. Oh iya. Cewek. Wih, cantiknya kucing. Terlambat kok dari tadi malam. Sudah masuk di dos. Ibu mau kemana Bu? Ampana. Ampana itu mana? Ampana tidak tahu. Daerah mana Ampana? Sulawesi Tengah. juga. Berarti turun di sini. Turun Pantoloan baru naik kereta lagi kita ke Ampana. Jalannya jalan provinsi. Jalan provinsi ya? Arah itu ke Luwuk, Banggai. Saya kira turun Sorong. Kucingnya. Siapa nama kucingnya? Ninis. Ninis. Makan siang hari Senin tanggal 16 September tahun 2019. Jadi kawan-kawan, di KM Labobar itu untuk seluruh penumpang disediakan makan pagi, makan siang, juga makan malam. Dan menu-menunya berubah-ubah tiap waktu makan. Kalau pagi itu sudah bisa kita tebak, menu paginya telur. Kalau nggak telur rebus, telur goreng, telur dadar. Kalau siang gini, menunya juga bisa ditebak, yaitu menu ini nih, ikan tongkol, juga air minum produk asli dari Pelni. Tadi pagi ada susunya. Jadi selalu ada variasi, tidak melulu air mineral seperti ini. Kita coba rasanya dulu kawan-kawan. Nasi rute perjalanan panjang di KM Labobar ini nasi awet karena memang masaknya sangat kering. Jadi tidak mengandung air dia, makanya sangat awet. Ya bukan kelas nasi super, akan tetapi sangat membantu untuk mengenyangkan perut. Paling enggak supaya kita nggak masuk angin. Terus lauknya ini kawan-kawan, ada di sayur kol. Sayur kol, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ikannya. Ini ikan tongkol, dikit agak keras, cuman sangat enak. Jadi untuk harga kapal sebesar 615.000 dari Surabaya menuju ke Pelabuhan Sorong. Jadi menurut saya sangat murah
karena di sini disediakan makanan 3 kali sehari dengan jadwal waktu yang sangat tepat. Kemudian juga ada disediakan di sana air panas, sehingga teman-teman bisa lebih menghemat biaya. Karena di kapal ini semua harga bisa terbilang jauh lebih tinggi daripada harga-harga di darat. Seperti contoh, harga kopi satu gelas kalau di kapal itu 10.000 sampai 15.000. Kemudian harga teh pucuk itu 20.000 kawan-kawan. Harga nasi goreng sama harga nasi ayam itu 30.000 rupiah. Makanannya enak, karena di dunia ini nggak ada makanan nggak enak. Yang ada makanan enak sama makanan yang sangat enak. Kalau ini kategorinya makanan enak. Jadi kalau kategori sangat enak belum lah, cuman kategorinya enak. Tarif perjalanan dari Balikpapan menuju ke Ternate 415-an ribu lah, 415 sampai 450 ribu. Jadi memang sangat ekonomis. Kita ini makan di deck 8 di kantinnya Pelni sambil menikmati suasana laut, karena memang pemandangannya ya laut. Kalau nggak laut mungkin pulau-pulau yang ada di tengah laut, itu pemandangan kita sehari-hari. Belum terlihat lumba-lumba terbang ataupun ikan paus, itu belum terlihat. Mungkin ya hanya burung-burung pantai. Kemudian kemarin sempat ada ikan terbang juga kawan-kawan. Jadi ikan kecil dia bisa terbang di atas laut, lalu setelah itu menyelam lagi ke dalam. Itu ada beberapa tipe ikan yang seperti itu.